23 tahun Mas, SMA 5. 2000 saya masuk. Selampung saya 1 tahun. Di SMK 4 ini 8 tahun. Karena ada aturan suami istri nggak boleh satu sekolah, akhirnya saya yang move ke SMA 5. Dulu itu SMA 5 tahun 2000-an, 2001, itu memang sekolah tawuran Mas. Betul-betul tawur. Jadi kalau di depan SD Klegen itu sama SMA 5 itu kalau udah jam 10-11 itu dinamakan kayak galur Gaza itu. Jadi antara sekolah sini sama sekolah sebelah. Itu yang membuat saya orang baru di sini, jadi saya benar-benar susah ya mengendalikan anak masuk kelas untuk ngajar yang enak itu susah. Tapi ya berkat kerjasama waktu itu ada satu momentum kita membentuk sekolah ini, ada satu kelas yang namanya kelas plus. Kelas plus itu dengan perekrutan tahun 2004 itu yang pinter bahasa Inggris dulu, waktu itu kita kumpulkan seleksi jadi satu kelas yang alhamdulillah kita ajak lomba kemana-mana, bahasa Inggris khususnya. Dan yang paling mencengangkan orang Madiun adalah satu kelas yang jumlahnya 33 itu di UGM keterima 7 anak. Menurut saya pengalaman paling awal yang saya namai kayak fundamentalnya SMA 5 itu akhirnya dengan salah satu ikon itu, kelas plus itu sedikit demi sedikit juga merangkak. Walau banyak ikon yang lain, memang sekolah ini dikenal sekolah yang menyeimbangkan kecerdasan majemuk. Jadi anak di sini nggak bisa dituntut hanya akademik, nggak bisa. Tapi non akademiknya alhamdulillah sangat menonjol dan sekolah bisa mengelolanya. Dan bagusnya lagi, ternyata PTN-PTN ternama mau menerima kecerdasan yang bukan IQ saja tadi, tapi ESQ yang bentuknya adalah kecerdasan seni, olahraga tadi. Sampai detik ini, alhamdulillah. Kalau mengajar saya itu pasti ingat, posisikan pada diri Anda sendiri. Saya harus memposisikan diri saya, andai saya murid dan muridnya zaman sekarang. Apa yang bisa saya lakukan adalah ikut terjun di dunia mereka. Itu yang paling penting jadi guru itu. Artinya apa? Pahamilah mereka. Mereka itu siapa? Tahu anak ini dari mana? Pinternya apa? Terus mau kemana, ini yang paling penting. Itu memang ada kesulitan juga untuk bisa masuk ke dunia mereka. Karena mereka banyak tuntutannya. Nah, terkadang kita juga kesulitan. Bagaimana memenuhi ketuntutan yang banyak anak itu terus bermacam-macam. Ya, inilah beban kita yang mungkin kalau bisa masuk, 1 poin bisa. Apa itu? Paling tidak nyaman di kelas. Karena mereka menerima kita. Transfer ilmu itu sekarang bukan dari guru yang banyak, dari media. Maka guru di depan kelas terkadang bagi mereka nggak ada apa-apanya. Bagaimana supaya kita tetap bermakna? Kita memang harus punya strategi. Minimal memberi ilmunya. Yang kedua ini attitude ini. Ayo kita bangunlah 3 karakter penting itu. Disiplin, kerja keras, tanggung jawab. Jangan menyalahkan media massa saja, jangan. Keluarga sebenarnya ikut bertanggung jawab. Maka kalau guru terkadang membuat kesalahan, alangkah baiknya anak juga dididik untuk segera memberi maaf. Jadi bagaimana kita harus menangani anak generasi milenial itu memang tidak semudah seperti saya dulu jadi siswa. Tidak. Kita mencoba menjadi fasilitatornya, motivatornya, syukur-syukur bisa inspiratornya. Kita tidak bisa menjudge kalau media massa itu salah. Tidak. Malah saya jujur sangat beruntung dengan adanya media massa, sosial media yang berbagai macam aplikasi. Pertama saya jujur YouTube saya, sama browsing itu. Saya ngajar besok materi apa, belum siap tuh tinggal milih itu kita. Lah, maksud saya adalah bijak-bijaklah kalian semua memfilter mana konten yang bisa membuat Anda lebih bagus, mana yang tidak. Lah ini butuh bimbingan guru juga. Jadi kalau kita memberi contoh, insya Allah anak akan juga memberitahu, akan mengubah mungkin, oh ini tadi salah itu. Jadi insya Allah satu itu yang paling fundamental. Bijak-bijaklah memfilter konten dari semua hal yang berkaitan dengan sosial media. Pilihlah mana yang lebih mendukung pencapaian masa depannya. Jangan sampai malah Anda diperbudak
dengan alat-alat itu, aplikasi apapun, game apapun. Tapi satu, jangan salahkan, mereka diciptakan tidak ada niat jelek sama penciptanya, pasti untuk yang baik.